Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 367. Kenshin yang lagi makan di depan Kaori. Kaori yang selalu menunggunya, memperhatikan cowoknya, melihatnya dari dekat. Kenshin itu menikmati makanan, masakan yang dibuatnya. Di tengah hal itu, Kenshin tiba-tiba mengayunkan sendoknya ke arahnya Kaori. Kenshin hendak menyuapkan juga apa yang dimakannya itu. Kaori pun tersenyum melihat Kenshin yang kini sudah berani secara sengaja melakukan seperti ini, meskipun saat itu mamanya lagi memperhatikan dan Kaori memakannya sambil melihat mamanya. Kenshin pun demikian, baru tersadar juga kalau mamanya Kaori ternyata tak jauh dari tempatnya, sedang memperhatikan pula, padahal dikiranya tadi mamanya itu keluar. Kenshin pun rada malu, sedang Kaori melihatnya. Kenshin yang langsung berubah pandangannya melihat ke bawah, sambil tersenyum pula. Di tengah hal yang demikian, terdengar suara dari luar, orang yang memanggil-manggil. Penjaga rumah pun menghampiri. Setelah ditanya namanya, rupanya itu Dina, temannya Kaori, yang kini datang ke sini. Kaori pun menyambutnya. Ia kemudian bertanya, "Kamu kok lama ya Dina? Sampai ke rumahku?" Dina pun menjawabnya, "Iya Kaori, aku kan belum pernah ke sini. Belum pernah ke rumahmu, jadi masih mencari-cari. Ternyata rumahmu besar ya Kaori. Waduh, punya mobil Lamborghini pula. Kamu orang kaya ya Kaori. Gitu kok kemarin kamu kerja di perusahaan itu. Aku nggak menyangka nih sebelumnya kalau kamu seperti ini." Kaori pun menjawabnya, "Ah biasa aja Dina, kita ini sama, kan kemarin Dina, aku kerja di sana, emang ada tujuannya, kamu kan udah aku beritahu. Ayo Dina masuk aja dulu, kita bicara di dalam." Dan mereka pun berjalan. Saat di ruang tamu, Dina melihat seorang pria. Kaori langsung bicara, "Kenalin Dina, ini cowok aku, yang aku ceritakan tadi." Kenshin pun tersenyum melihat temannya Kaori. Kaori pun melanjutkan bicaranya, "Oh ya saya ini teman aku, yang memberikan info penting itu. Hari ini aku mau mengajaknya ke kantor untuk langsung kerja. Gimana menurut kamu Sai?" Kenshin menjawabnya, "Ya nggak apa Kaori, emang harus gitu, kan tadi udah aku bilang." Lalu Kenshin bicara ke Dina, "Makasih ya Mbak udah membantu Kaori, membantu perusahaan kami." Dina pun menjawabnya, "Oh nggak apa Mas, sama-sama. Saya juga senang melakukan itu." Kemudian Kaori pun bilang, "Saya ini temanku lo nggak percaya kalau aku bilang, pekerjaanmu ini cleaning service." Kenshin pun tersenyum. Di saat itu, handphone lamanya berdering, hingga terdengar suara, tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit, tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit. Kenshin mengangkatnya. Dilihat nama adiknya, Kenshin pun menjawabnya. Di waktu itu, temannya Kaori melihat handphone yang dipegang cowoknya Kaori. Sudah nampak tua usianya, seperti handphone jadul. Dina itu merasa aneh akan hal yang seperti itu. Kaori pun demikian. Ia juga tak menyangka kalau handphone lama itu dibawa pula ke luar negeri. Bahkan saat ini, ditaruh di sakunya, hingga berbunyi lagi, sedang dipakai Kenshin. Lalu terdengar Kenshin bicara, "Oh ya Nita, kamu mampir aja nggak apa? Kakak tunggu di sini ya. Kamu tahu kan alamat rumahnya?" Nita pun menjawabnya, "Iya kak aku udah tahu. Mungkin 10 menit lagi, aku akan sampai di situ kak." Dan Kenshin mengiyakan. Saat menutup pembicaraan itu, handphone lama yang lagi dipegangnya tiba-tiba saja terlepas, hingga langsung jatuh ke lantai. Seketika itu juga, bagian-bagiannya terpisah, baterai dan tutupnya saling berhamburan, layarnya sedikit rada retak, hingga handphone itu kondisinya langsung mati. Kenshin merasa aneh, ia pun bertanya di hati, padahal jatuhnya ini tak tinggi sekali, kok bisa jadi begini? Kenshin pun mengambilnya, dibantu oleh Kaori. Begitu pula Dina temannya, yang mengambilkan baterai itu. Kaori pun berkata, "Say handphone kamu ini, kayaknya udah rusak nih, sampai terpisah-pisah gini." Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori, padahal handphone ini sudah sering terjatuh, tapi nggak sampai seperti ini." Kenshin pun lalu bilang, "Apa mungkin ya Kaori, ada hal yang nggak baik? Mungkin saja ini pertanda tentang adanya kejadian
Entah apa itu. Kaori menyahutnya. Gak ada apa-apa, Sai. Mungkin perasaanmu saja. Kamu yang kurang tidur. Kenshin lalu bilang. Oh ya Kaori. Sebentar lagi. Aku kan melamar kamu. Aku benar-benar sayang kamu Kaori. Jadi nanti, semisal ada hal apapun, seperti yang kamu lihat saat di waktu kemarin, kamu jangan langsung marah ya. Kaori pun menjawabnya. Nggak Sai. Aku udah belajar dari situ. Aku nggak mau mengulanginya lagi. Aku juga sayang kamu. Kenshin menjawabnya. Ya udah kalau kamu udah mengerti. Habis ini aku pulang ya. Adikku Nita akan ke sini. Karena kebetulan lewat jalan yang sama. Jadi sekalian aja, aku suruh dia ke rumahmu. Kaori menjawabnya. Kok pulang sih Sai? Entar aja apa nggak bisa? Kenshin menyahutnya. Kan aku di sini. Udah dari kemarin Kaori. Mamaku tadi tanya-tanya. Katanya nggak boleh lama-lama. Aku di rumahmu. Kan kita belum menikah Kaori. Mama sampai marah. Waktu aku cerita, yang ketiduran di sini. Malah mama minta, kalau gitu, cepet-cepet aku disuruh untuk melamar kamu. Hahaha. Kenshin tertawa. Kaori pun sama. Temannya Dina melihatnya. Ia pun mendengarnya. Kaori yang lagi asmara dengan cowoknya. Tak lama kemudian, setelah 10 menit berjalan, Nita adiknya Kenshin tiba. Nita yang mengendarai mobil sendiri berhenti di depan pagar. Lalu Kaori keluar. Kenshin pun demikian. Nita disambut dengan hangat. Kaori itu berkata, aduh adik kakak ini, makin cantik aja. Sambil Kaori itu, cipika-cipiki, dengan adiknya Kenshin. Nita pun menjawabnya, ah kakak bisa aja. Kak Kaori ini, malah lebih cantik. Ini buktinya Kak Kenshin. Gak pulang-pulang. Senang tinggal di sini. Sampai mama bertanya. Kaori menyahutnya, ya enggak lah Nita. Masih cantik kan Nita. Ayo masuk dulu ya. Kenshin pun sama, menyuruh adiknya itu. Nita masuk bentar ya. Setelah sampai ruang tamu, mamanya Kaori menyambutnya. Beliau bicara, menyapa Nita. Adiknya Mas Kenshin ya. Aduh mama baru lihat ini. Kok Mas Kenshin nggak pernah mengajak ke sini ya? Dan Nita pun bersalaman dengan mamanya Kaori. Saling cipika-cipiki. Nita disambut hangat sekali. Dina temannya Kaori juga melihatnya. Lalu setelah itu, Kaori masuk ke kamarnya. Ia mengambil baju baru. Kemudian ia keluar lagi. Kaori bicara ke adiknya Kenshin. Ini ya Nita kakak belikan untuk kamu. Ini baju dari London. Sewaktu kemarin kakak di sana. Udah lama baju ini disimpan. Kakak belum sempat berikan. Nah ini baru ada kesempatan. Jadi sekalian aja ya. Kayaknya ini cantik untuk kamu. Nita pun menerimanya. Dengan senang ia bilang, makasih ya Kak Kaori. Masih ingat Nita, dibawain hadiah ini. Gak seperti Kak Kenshin. Meski di luar negeri, jarang sekali beliin Nita baju yang seperti ini. Kenshin menjawabnya, kan kakak ini cowok Nita. Masa harus pilih baju wanita? Kan lucu kalau dilihat orang. Hahaha. Kenshin tertawa. Dan beberapa saat kemudian, setelah berbicara sebentar, Kenshin pun pulang bersama adiknya. Kaori pun demikian. Ia keluar menuju tempat kerjanya bersama Dina temannya. Kaori itu mengajaknya mengenalkan perusahaan yang akan ditempati Dina untuk kerja nanti di lain tempat, di kantor polisi. Konferensi pers pun digelar. Yudis dan ayahnya serta Wendy dan anak buahnya. Begitu pula semua orang yang terlibat dalam masalah itu kini dihadirkan di depan para wartawan. Di saat itu Iwan juga hadir di situ. Demikian halnya Ririn, Niken, Meli, Pak Andi, serta Pak Henry. Semua pun ada di situ, sedang melihat Yudis. Jadi tontonan banyak orang. Di saat itu, anak buahnya Wendy, Pak Eko dan Pak Beni, melihat Iwan berdiri. Dalam hati mereka berkata, kurang ajar cleaning service itu. Ternyata kemarin, pura-pura gila, berlagak kurang waras. Ternyata dia yang melaporkan. Kalau tahu dari awal, udah aku habisin dia. Awas nanti, kalau gua keluar dari sini, gua cari lu, meski sampai ujung negeri. Waduh, gak kapok-kapok saja. Pak Beni itu, anak buahnya si Wendy, masih ingin balas dendam. Meski kini jadi tersangka, dipastikan masuk penjara, dan konferensi pers itu berjalan. Di saat yang sama pula, di waktu itu juga, semua saham perusahaan milik Yudis dan ayahnya mengalami kejatuhan.
yang luar biasa. Investor banyak yang keluar, para relasi kerjanya banyak yang menarik diri. Di hari itu, perusahaan milik ayahnya Yudis sudah goyah semua. Para karyawannya pun merasa khawatir. Tak lama lagi, tempat kerjanya berhenti, dan Kaori yang ada di kantornya, ia ditelepon Kenshin. Kenshin itu bilang, "Kaori, entar kamu ikut aku ya. Sore ini kita ke rumahnya Rena. Aku baru dapat kabar, ayahnya Rena nggak ada." Dan Kaori langsung mengiyakan. Dan firasat Kenshin akan jatuhnya handphone telah terjadi sekarang. Ternyata si Rena saat ini yang memberikan handphone itu sedang mengalami duka. Kenshin pun tak menyangka akan berita tersebut. Sedang di lain tempat, si Rena Larrazati, pemilik mobil mewah, juga sama, sedang menunggu ayahnya yang dirawat di rumah sakit. Si Rena itu melihat handphonenya. Berita-berita tentang Yudis yang kini beredar banyak sekali di media, dan sore pun datang. Saat itu jam 5 petang. Kenshin bertemu Kaori. Mereka akan langsung ke rumahnya Rena. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.